Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin wa darad dari qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin. Wa ma qawlukum bi rajulin zabha bijajatan summa wada'aha fil qidrin fihi ma'un مغلق قبل شقها وإخراج ما فيها من الروث والدم وغيرهما من النجاسات فهل يصير كل ما في القدر من الماء والدجاجة متنجسا أو لا؟ والله الموفق للصواب أنه متى كان الحال من ما ذكر من وقت الدجاجة قبل شق جوفها وإخراج ما فيه من الروث ونحوه فإن الماء إذا اتصل بما في جوفها من الروث يكون متنجسا وتكون هي من حينئذ متنجسة. وأما إذا لم يصل الماء إلى جوفها من أي مقذ karena pada yang jusul pada pertemuan kali ini kita membicarakan tentang makanan yang kita makan dari binatang-binatang yang disembelih, apalagi yang sangat kita hati-hati binatang itu atau daging itu dari impor. Maka berat tantangannya bagi kita menjaga agama ini. Sebab makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi tingkah laku kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man akal haram asad jawarihu." Rasulullah bersabda, apabila kita memakan yang haram atau termakan makan yang haram, maka keraslah atau maksiatlah batang tubuh kita, lalu pikiran kita kada baik, pandangan kita kada baik, penglihatan kita kada baik, tingkah laku kita kada baik, tangan kita menyentuh apapun yang tidak baik, dan perjalanan kita kemanapun kita menuju itu pun tidak baik. Kenapa? Karena yang dimakan itu kada baik. Ulun kan pernah mendengar paling memikirkan bagaimana majlis taklim supaya maju. Tidak pernah. Ulun tidak pernah mendengar orang korupsi memajukan negara Indonesia. Tidak pernah. Yang ada merusak kepentingan semua. Kita kembali kepada masalah makanan. Nanti ulun sisipkan tentang manaqib al-alim al-allama Syekh Syarif Abdul Baqi. Walaupun kita ada berangkat ke Baqi, kita di sini sedikit nanti tahlil mengambil berkat. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat majelis kita dan yang hadir semuanya dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita melihat Bapak Ibu keadaan yang terjadi. Ulun pernah ke Banjarmasin. Waktu itu guru Hatib masih hidup. Ada acara dan ulun dibawa. Di mobil tuh main kepandiran ya, guru ini kepandir menasihati. Murid-murid nih dinasihati. Nah, lihat jadi ayam tuh satu mobil. Waktu itu menuju ke Banjarmasin. Ayam itu satu mobil. Orang sekarang sistem cepat untuk menyembelihnya. Lalu ayam itu dibuat dalam mesin ayam. Dimasukkan satu mobil itu ayam ke dalam mesin. Akhirnya yang keluar daging ayam. Siap dicuci, siap digoreng, siap dimakan. Gimana hukumnya? Pak Guru, ulun menjawab haram.
sekarang zaman canggih. Apakah zaman canggih ini bisa kita berlepas dari aturan agama, atau aturan agama menyikapi zaman canggih? Jawaban mulut, agama yang mengatur zaman canggih, bukan zaman canggih berlepas diri dari aturan agama. Secanggih-canggih alam, sehebat-hebat kemajuan alam dan zaman, apabila orang itu berlepas daripada aturan agama, orang itu akan berjalan di jalan kecelakaan, di jalan kebinasaan. Kenapa? Inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini memudahkan. Jangan agama dianggap mempersulit. Walan yughaliba hadzal dina ahadun illa ghalaba. Dimulai ada dalil ayatnya. Guru Tuhan mengetes. Dan tidak bisa orang ini mempermasalahkan agama, dia yang akan dipermasalahkan. Siapapun di dunia ini yang mempermasalahkan agama, dia yang akan dipermasalahkan. Dia akan hidupnya bermasalah. Minimal orang soleh, orang alim, orang wali, melihat itu minimal. Orang soleh, melihat orang soleh ada ketujuh, karena cara pemikirannya penistaan agama, cara pemikirannya menghina agama, cara pemikirannya merendahkan agama. Orang itu di mata orang soleh sudah rendah, apalagi dalam pandangan para aulia, apalagi dalam pandangan para nabi, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya jujur, pertanyaannya, kenapa makan najis? Mesin satu mobil tadi isinya ayam dibuat di dalam mesin, menyembelihnya syariah. Gimana? Bangkai semua. Darah gimana? Penyembelihannya siapa yang menyembelih? Mesin yang menyembelih. Nah, ini masalahnya. Berhati-hatilah orang berbisnis masalah ayam. Mulut bukan meragu-ragukan makanan yang dia makan, tapi kita harus hati-hati juga. Ini ayamnya impor kan? Dagingnya daging impor kan? Masalah waktu Pak Ayoy keluarga makan iwak juga, bahkan makan iwak. Itu yang selamatnya tadi. Makan iwak lalu makan tahu. Yang terselamat, tanpa selamatnya dari sembelihan. Iwak sembelihlah. Di hulu sungai itu iwak wadi, mau paparuknya di wadi buatnya. Bangkai iwak halal. Intalu telur halal. Asal jangan telur ular aja, telur nugget, telur penyu halal, telur bidawang halal, bidawangnya haram, penyunya haram. Kenapa guru? Telurnya halal, karena telurnya tidak mengandung racun. Telurnya bukan hidup dua alam, penyunya hidup dua alam, bidawangnya hidup dua alam. Telurnya halal. Telur ular halal. Kenapa? Ada racun. Itu sudah diteliti oleh para ulama. Paling benar nih urusannya nih. Penyembelihan zaman kita sekarang. Gimana itu? Dibasuh dahulu ladingnya ya, karena lading ini belum
beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi. Ulut harus punya 2 alat penyembelihan, pisau atau golok atau parang. Siapa kan benyok? Ya ulut mana membasuh? Cuci yang kan? Mana? Satu lagi loh. Cuci yang kan? Cepat. Lambat, ada orang jadi tegak ini sini. Itu caranya. Beberapa ekor kambing, beberapa ekor ayam, beberapa ekor sapi. Pernah lu menyembelih baik-baik 40 ekor ayam, 16 ekor kambing, 11 ekor sapi. 2 ulut punya. Kayak Pak Guru Parang yang insya Allah siap. Ulut punya baja anti slip. Nah, beli di Sukabumi. Baja anti slip di Sukabumi, ulut besar khusus Sukabumi itu ternyata pengrajin. Ke Sukabumi langsung. Ada aja Pak di Kalimantan Selatannya juga, tapi ulut besi ada bahan lagi. Asahannya pun Pak itu lain apa? Lain seperti batu asahan lain. Nah kayak ulu payung terus itu. Laga-laga itu hancur apanya itu. Siap ya bro? Siap kan? Air mengalir. Siap. Kuat-kuat kepalanya jaga sampai ya. Ini siapa nih? Untuk kaki kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan, jangan bergerak. Putus sudah selesai. Umat guru merasa takutan, jangan dilihati. Cuci. Kambing, tahan nih, kambing ini bisa berontak. Ini bisa bergerak-gerak diketikkan ditekan. Tangan dia dijaga. Kalau putus lu kena orang gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana lagi? Nah, itu caranya. Ini satu pisau, satu golok, satu parang untuk beberapa di besok ada. Dicuci dulu. Ini untuk dimakan orang banyak. Ini yang terjadi. Masuk ke paru-paru orang Islam, mempengaruhi pemikiran, salah berpikir, tak makan makanan baik, rumah irama dipadakan wati. Siapa yang mengadakan wati? Baik wali bed wali. Salah ngomong, belum lagi dipanggil oleh Allah yang sakaratul maut, sudah tersalah takdir, kualan. Ya ada aja Pak, kita salah-salah tuh ada aja. Ini panggilan ini mewakili hati. Lalu tak salah ngomong, membingungkan umat, hukum seenaknya, berbicara seenaknya, ada sesuai dengan aturan. Tentu gara-garanya tuh. Hati-hati, pasti makanan orang dengan masalah. Karas, kadang mau menerima kebenaran. Karas. Bapak Ibu, banyak sekarang memang itu sifat. Seluruh ulama dunia kutolak. Sombongnya luar biasa. Anak kuat kayak iblis akhirnya. Kenapa? Iblis itu menolak perintah Allah. Iblis itu perintah Allah jadi tulangnya. Iblis itu disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Pada nama memerintahkan siapa? Sang Pencipta. Itu tak makan baik, tercukupkan.
ditabrak mobil langsung sembeli karena mati. Justru itu yang berbahaya disembeli. Tunggu dulu, ini hayatun madbuhah, hayatun mustaqirrah. Kalau ditunggu, apakah ini akan mati juga sebelum disembeli karena dia ditabrak mobil? Kalau dia itu tetap hidup, namanya hayatun mustaqirrah. Dia masih bisa hidup, tetapi mungkin cacat. Nah, karena dia cacat tapi masih hidup, kalau nggak sembeli, maka dia mati sebelum disembeli. Kalau dipercepat, sembeli, ada disembeli pun dia akan mati. Itu namanya adalah hayatun madbuhah, artinya itu bangkai. 2 kali sakitnya kasihan. Nah, ayam aku mati juga tanpa disembeli lagi. Nah, ini nih masuk highway kaparu hancur. Sampai dia pada khusyuk beribadat malas, para sahabat bujurnya pada ulang. Maka banyak nama ini Pak Ego ini. Apalagi daging impor. Nah, banyak binatang halal tuh bisa jadi bangkai. Kenapa? Salah. Apalagi binatang tuh impor, apalagi yang menyembelih bukan orang Islam. Kayak apa yang menyembelih? Paham kayaknya cara menyembelih? Ada cara-caranya. Sampai baik-baik. Bagi anda tumpah senazibah. Apabila kamu menyembelih, hendaklah menyembelih dengan pisau yang tajam. Pisau yang tombol yang tidak boleh. Harus yang tajam. Sakitnya masih ya. Apalagi pakai gergaji. Islam ini Pak Ego sampai binatangnya disayangi. Ada ribuan anak kecil di tanah yang berlubang. Islam. Kenapa? Karena ada ditakutkan di dalam tanah itu binatang, semut. Kalau tak kumpul di dalam lubang itu dikecili, kasihannya banjir bandang. Untung semut, kalau ular nongol. Nah, di ular ini keberangnya sampai segitunya Islam. Mana ada Islam nih kasar, mana ada Islam nih menghina orang. Nah, ini ajaran zaman sekarang ini ajaran menghina orang. Nah, makanya Jabulun, carilah guru yang punya mata rantai ilmu. Nah, itu akan kita bahas minggu depan panjang lebar, karena ada waktu lagi. Ulun akan membahas masalah apa namanya itu manaqib Syekh Syaroni Abdul Baqir. Nah, sedikit kita lah nyaman tahlil kita. Bismillahirrahmanirrahim, supaya biar tahu siapa ulama besar ini, bagaimana cara beliau ngaji, siapa yang mendidik. Kalau kadang itu karena kita pahami ketinggalan cara ulama ini. Tinggalan kita kayaknya ada orang contoh lagi. Syekh Muhammad Syarwani, beliau adalah putra Haji Muhammad Abdan. Tinggalan beliau Muhammad Syarwani. Lalu di ujungnya Abdan itu ngaran Kuitan, bukan ngaran laki. Ulun mendengar aja tuh di kantor-kantor tuh aja itu. Saya pengarang dia Nurmilawati Mursyidi. Mursyidi itu abah pianka laki pianka laki ulun dulu ya. Nurmil, minta maaf ibu-ibu lah, lain artian, ada artian sama, lain. Nurmilawati Mursyidi. Jangkanya Mursyidi itu kan ambil dia paling baik itu Nurmilawati Mursyidi. Nah, ini Nurmilawati Mursyidi. Mursyidi itu siapa? Mengarang laki pian, laki ulur. Nah, itu Pak.
meninggal 6 kaki, ibadah habis masa idah 4 bulan 10 hari, kawin pulang. Siapa pulang? Ngarannya Najibudin, dipanggil Udin, main ulun. Nurmilawati Udin, udah pulang. Kebiasaan. Nah itu ada yang mau apa itu benisbah ke suami, benisbah itu kepada orang tua. Ya begitulah keadaan. Nah lihat, kalau membuka rekening di bank pasti tukeran mama iyalah, mama ando. Sebab gak ada mau tukar. Dia lahir dari bapak dari ibu. Nah kalau ibu gak ada mau tukar, kita lahir dari mama kita. Tukar rekening bank mama. Binnya pun kalau dia meninggal dunia, bin mama. Tapi kena tahlilan bin bapak. Nah, itu ada aturan. Nah, beliau adalah putra Muhammad Abdan, putra Haji Muhammad Yusuf, putra Haji Muhammad Soleh, putra Haji Ahmad, putra Haji Muhammad Tahir, putra Haji Syamsuddin, putra Saidah, putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Turunan itu ulang bayar Syekh Syarani Abdan. Karena semua doa-doa dari ayahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, doa-doa semua dari ibunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kada dan lain kecuali minta turunan alim dan wara atau zuhud. Zuhud itu ada terpengaruh lawan dunia. Zuhud lain juhud. Jadi tuan guru manjuhud jadi ya. Cari aja tuan guru ya. Juhud kurang. Nah, ciri khas yang bujur-bujur berjalan di jalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama-ulama semuanya Bapak Ibu jadi ulama yang zuhud. Apa arti zuhud? Dia tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Coba lihat nih, juriat itu berapa ya? Nang lurus banget, tapi ada lagu nama yang lurus, dia tahu juga. Lihat nih ya, baca sejarahnya. Kita ambil contoh guru sekumpul yang lain. Guru sekumpul itu baik, kita ambil berkat. Sidin orang dapat jadi keramaian juga akhlaknya. Zaman Presiden Soeharto datang orang satu koper duit, bujurnya memang cerita di orang dekat, orang dalam akhlaknya guru sekumpul ini. Satu koper duit, satu koper itu pada pernah melihat. Satu koper duit, guru dari bapak menyerahkan uang kepada sampean. Bukan. Nah, aku terima uang, terima kasih banyak. Nah, aku serahkan lagi luar ikan. Sugih banget ajudan nih. Kenapa? Ini namanya ulama ul aminin, bukan ulama ul aminin. Inilah yang disebut al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Ini orangnya. Parodi Arifin waktu beliau menjabat sebagai gubernur datang ke Singapura karena waktu itu guru sekumpul dirawat di sana. Hendak membayari
orang-orang yang berjalan di jalan datuknya. Kita ulama tuh kita guru, kita ikuti perjalanan hidupnya. Kita mengintir belum di fakta nih. Ini mana kita orang hebat. Pejabat siapa dulu umum, mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, kerajaan. Hebat. Tuntut semua para pejabat. Ada beli kampanye di sekumpul, mata pada. Mungkin anak tak kumpulan, lawan sidin, pada tak kumpul tak salah. Ini nama hebat nih. Userahkan nikah. Aku sudah terima milikku. Selesai. Ada guru memberi dia sudah mau terima, sudah kan? Sudah. Nah, aku beri akan pulang. Aku beri akan aku nikah. Apa ada? Super. Aman benar. Kita. Orang berwibawa seperti itu. Nih, dan itu kalau bayar. Kerajaan Banjar aja minta pendapat dengan Datuk Kalapayan. Karena kamu wahai tuan guru kita, supaya Muslim di daerah Kalimantan Selatan bagus, tidak terjadi perbedaan pendapat, maka Sabilul Muqtadir dikarang oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Permintaan kerajaan Banjar itu baik ulama atau kita ambil pelajaran. Ulama tukang jual dosa uangnya oyuhi melampaui siapa tuh guru dasar lain cari jadi situ. Terus yang kedua datang lagi beberapa tahun rangkaian jenis foto. Ini villa di Jakarta, ini tanah di Jakarta, ini apartemen atau rumah. Di rumah hendak pilih contek yang mana? Udah campak nih. Ayo. Kan ulama itu kalau diberi macam-macam menerima. Tapi kalau disetir lain lagi. Diberi menerima. Tapi kalau disetir gak mau. Lalu lihat di sini, baguslah di sini. Nah, kalau tanah aku ada juga isi tanah, pertempuran nih, ada tabang lagi. Kalau punya rumah, aku ada besi juga rumah di sini. Ada bagian nih ke Jakarta juga. Ini villa. Aku ada juga besi siwatan. Ayo beri akan jadi kamu. Kita kira-kira. Nah, ketawa lewat. Nah, ambil di baju keluar. Ada ambil. Nah, aku tanah ada juga, punya rumah ada juga, villa ada juga, maksudnya sewaan. Nah, aku berikan aja. Padahal kalau Bapak terima kasih. Mantap. Gimana orang nyetir? Lalu natural original penyampaian itu tidak ada pesanan. Cuma Presiden Soeharto. Pak Presiden Soeharto orang baik, dekat dengan ulama. Kayak Haji Khalid cerita. Apabila kegentingan apapun masalah, kumpul para ulama. Itu Pak Presiden Soeharto tuh. Ini pian-pian yang jadi PNS, yang jadi pegawai di zaman Presiden Soeharto. Pian ini menyampaikan bahwa nih itu masjid Pancasila tuh. Itu pian tuh berjumlah. Dia kalau tuh dipotong kalau. Nah, apa arahnya tuh masjid Pancasila apa tuh dan apa tuh? Bakti apa tuh? Iya, amal bakti. Tuh buku
Buahan pegawai-pegawai pejabat-pejabat di zaman Presiden Soeharto banyak benar bahwa kamu nih gaji dia dipotong tahun. Untuk apa? Nah, benar. Wah ini Pak, udah tahu lagi. Jangan sampai. Iya, Masjid Pancasila. Direnovasi boleh. Nah itu tuh baik, tapi kalau jangan dihilangkan semuanya. Tuh tahulah amal jariah Pak Presiden Soeharto tuh ada seberapa masalah sidin, ada masalah-masalah itu urusan sidin. Kita melihat manusianya yang baiknya aja, menurut jahatnya ada habis-habisnya. Datang pulang putusan Bapak minta berkat baju lawan Sultan Rian. Catat guru sekolah memberi. Nah iya tuh nanti dipakai Pak Presiden Soeharto nang peresmian jembatan Barito. Ketemu sama guru sekolah, datang helikopter. Nah, lihat itu pertemuannya mantap juga. Kali Pak gue, yuk lihat gimana hebatnya guru salim dan bagian juga. Pak guru aja guru sekumpul nih. Apabila muridnya hebat, pasti gurunya hebat. Belum tentu guru yang hebat melahirkan murid yang hebat. Tapi kalau murid itu hebat, pasti lahir dari guru yang hebat. Anda kalian jadi orang hebat, cari guru yang hebat. Tidak semua guru hebat melahirkan murid yang hebat. Tapi kalau murid yang hebat pasti lahir dari guru yang hebat. Itu baik yang penting, itu prinsip. Nah, gimana guru Syaroni Abdan Bagir? Beliau ketika masih berdomisili di kota Intan Martapura, ia habiskan waktunya untuk belajar dan beramal. Nah, belajar dan beramal. Ini waktu anom pai gue nang buat beramal tuh waktu anom. Mun waktu Tuhan berdiri tangan lawas kada awal. Rau duduk tangan lawas kada awal, sakit pinggang. Sahabat kada awal tangan lawas. Waktu ano nang iyanya keluarga yang lebih ibadat itu. Waktu gagal untuk ilmu, maaf, waktu gagah juga, waktu jelas pandang arah. Ulun sudah merasakan jadi pelajaran. Setiap Ramadan diminta ceramah di panti jompo, panti werda, panti sosial. Oma mandang hari ini kai-kai semuanya, dan semuanya berujur. Diminta makan berujur. Nah, semuanya, nah, ulun ceramah, nah, kayak ini bang. Sini kai-kai, sini ini. Untuk ceramah, kayak ini bang sini. Nah, kadang-kadang, nah. Kai-kai, ini, jangan lagi memikirkan dunia. Dunia tidak nikmat lagi. Biar makan, gak lagi yang terlalu keras. Pikiran yang baik-baik aja. Di sini biar dirawat, di sini biar dipelihara, di sini biar diperhatikan. Masalah anak cucu, apakah mendengar atau enggak, gak jadi masalah. Siapkan bekal yang kekal untuk kita ke sana, yaitu akhirat. Lepas dunia, tinggalkan dunia sebelum kita dipanggil oleh Allah. Fokus kita banyak ibadah kepada Allah, pikiran banyak bersyukur, ibadah mulut, ibadah tangan kalau gerak itu sudah terbatas, banyak bersenang-senang biar gembirakan hati biar untuk dipanggil Allah. Ada yang orang semuanya berdiam sebenarnya. Uang jauh mau bulan puasa pulang mangga. Belum lebaran. Kai, lucu-lucu tadi juga. Apa yang menceramakan tadi? Ada respon juga. Nah, itu sakilang tadi. Kai, apa yang menceramakan tadi? Apa ini? Awal yang bergambar. Apa? Awal yang bergambar. Apa? Sudah tutulian hanya mengaji. Ada respon lagi. Rekamannya rusak. Waktu gagal keluarga, waktu berdedam berkawan, waktu mata melihat
Sembahyang yang sudah Tuhan ngali baik-baik, apalagi imamnya lambat sampai yang tasbih. Ada kawan-kawan lagi pinggang sakit raung aja, imamnya aturannya cepati subhanallah 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 la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah. Si imamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diutak Tuhan tetap begini. Apa lagi? Semangat untuk ilmu tinggi waktu di Martapura. Di antara gurunya yang beliau belajar di Martapura, nah ini sebelum ke Mekah, mengaji dulu tuan guru di kampung supaya dasar sudah ada, lalu berangkat ngaji keluar daerah. Nah ini langsung anak dikirim jauh, mengaji di kampung ada, murid kampung belain paman. Itu yang terjadi. Panggungan disalahkan. Kenapa? Dasarnya ada kuat ilmu di kampung. Kalau dasarnya sudah kuat ke sana, dia akan membuat perbandingan. Itu yang bujur baik. Lihat Syekh Saleh Abdul Bagir. Siapa gurunya di antara di Martapura? Pamannya sendiri Kiai Haji Kasmul Anwar. Siapa lagi? Qadhi Haji Muhammad Toha. Siapa lagi? Kiai Haji Ismail Khatib Desa Jalan Pagar Martapura. Digembleng. Selanjutnya setelah dewasa dan telah lulus digembleng oleh para guru di Martapura. Lalu ia bersama dengan sepupunya Guru Syarani Arif pergi menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah sekaligus melanjutkan studinya atau belajarnya di tanah sumber pengetahuan Islam itu. Setelah kuat pemahaman keilmuan baru berangkat. Nah ini langsung jauh sekolah boleh kampung dari paman. Guru berhukum ibadah haram, guru berhukum itu guru bukan masalah mahalkan itu tidak pendapat ulama. Gemblengan. Lalu di bawah pengawasan, catat kalimat ini baik-baik di hati dia. Di bawah pengawasan guru sekaligus pamannya, yaitu Kiai Haji Kasmul Anwar, mereka berdua belajar dengan tekunnya. Ketika mereka berdua berada di kota suci Mekah, keduanya belajar kepada para ulama yang berkeliber internasional dan pilihan dari pamannya sekaligus gurunya Kiai Haji Kasmul Anwar. Sampai ke Mekah baik-baik, ikut mengaji karena di Mekah laut ini, laut ini, laut ini, laut ini. Bukan mengaji kehendak seorang. Cari guru tuh jangan guru yang viral. Cari guru-guru yang punya mata rantai ilmu. Yang dikenal guru tuh keilmuannya, bukan keviralannya. Banyak kayak guru viral, gurunya nggak tahu. Ini namanya terjadi di akhir zaman ini. Yang tak makan guru dari luar, gurunya siapa? Nggak tahu. Membuang jauh di kurang ke sungai. Ayo Bapak Ibu, cari guru yang punya mata rantai keilmuan. Guru itu jelas gurunya, jangan guru yang harap berbender. Aina bingung. Itu dia pesan. Lihat, walaupun guru itu baik-baik kalian viral, tapi keilmuannya jelas. Insya Allah pondasinya kuat. Bujuran fakta ini. Karena Guru Kasmul Anwar itu tahu ulama-ulama yang berkualitas di Mekah, di Madinah, karena beliau dari sana. Didikan juga dari gurunya di kampung. Akhirnya disuruh belajar kepada Syekh Amin Qutbi. Nah, Syekh Amin Qutbi gurunya Guru Kasmul Anwar, Syekh Amin Qutbi gurunya Guru Sumpul, Syekh Amin Qutbi gurunya Syekh Abdul Bagir. Pantas. Syekh Umar Hamdan dikenal Muhaddisul Haramain, ulama besar dari Rusia. Syekh Haji Muhammad Ali Al-Banjari, banyak ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dan mata rantai keilmuan serta amalan-amalan, dan diakui
kepintarannya dan akhlaknya. Akhirnya ketika selesai gemblengan guru-gurunya, silahkan pulang ke kampung halaman. Kan bisa banyak visi guru tapi berkualitas. Tidak usah banyak visi dokter, seikut cukup baik. Allah nyaman. Banyak visi dokter, makan semuanya berdokter, isuknya innalillah. Nah ini nih penting Bapak Ibu. Ulut ke nama nyuruh biar kali boleh mengaji kalahin. Cari guru yang jelas. Jangan guru yang jelas. Sidin siapa? Di mana mengaji? Guru sidin siapa? Mata rantai keilmuan dari siapa? Namanya jadi guru siapa? Teliti itu. Imanuddin itu siapa gurunya? Kita menyalahkan terus. Gus Pleret siapa gurunya? Beralawi itu para habaib yang mata rantai keilmuannya jelas. Ratibul Haddad itu Habib Abdullah Al-Haddad beralawi. Wirdul Latif itu karangan Habib Abdullah Al-Haddad beralawi. Maulid Habsyi karangan Habib Ali Al-Habsyi beralawi juga. Kalau beralawi dihina diberikan putus mata rantai sampai ke Rasulullah, maka seluruh sanad-sanad mata rantai keilmuan guru-guru pengajilun Habib tak palsu akhirnya. Makanya ulun teliti, lihat mata rantai keilmuan dia dari mana? Nah ini mata rantai keilmuan. Kendaraan ada nomor rangka, jelas kan? Nah ini penting Pak Ibu. Kemudian akhirnya disuruh guru Kasbul Anwar, guru Syarani Ikam Badim di Martapura, guru Syarani Abdan, silakan ke Bangil dibagi, ini sama-sama mutiara, dua mutiara dari Banjar dibagi bagian Zidin. Kenapa? Karena ada ulama sepuh Ki Hamid Pasuruan. Kadang mau bahasa orang Amta itu kadang mau baca bediam gitu. Jangan bertumah, jangan banyak yang ketunduk aja. Tahu ketunduk tetap tiap listrik pulang. Ulama Jawa Timur menemui Ki Hamid Pasuruan. Ada permasalahan yang ditanyakan. Ketajaman mata hatinya Ki Hamid Pasuruan ikam temui guru Syarwani di Bangil. Insya Allah pecah masalah yang kamu tanyakan semua ini. Nah, rekomendasi dari Ki Hamid Pasuruan, maka berangkatlah ulama Jawa Timur menuju guru Syarwani Abdan. Guru Syarwani Abdan waktu itu membaca kitab. Nah, guru-guru itu di rumah baca kitab dia baik-baik. Anggaplah kita mau HP sama aja juga. Datanglah, silakan masuk. Sebelum menanyakan langsung dijawab. Pertanyaannya akan ikam tanyakan ini jawabannya. Pertanyaannya ikam tanyakan ini jawabannya. Pertanyaannya akan ikam tanyakan ini jawabannya. Pertanyaannya ikam tanyakan, nah ini jawabannya. Dijawab sebelum bertanya. Oh, ini kenapa pada angkat tangan. Mau seorang ditanya itu biji kepala dan memikirkan mana dalilnya. Ya Allah, maka ini kan akhirnya izin Kiai Hamid baru berani membuka pengajian dan membangun pesantren dan Kalampayan. Akhirnya karena keikhlasan, ketawadukan, guru Syarwani Abdan melahirkan ulama-ulama besar, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Profesor Dr. Syarwani Zuhri, pimpinan Pondok Pesantren Balikpapan, Kiai Haji Syukri Ulus, pimpinan Majelis Taklim Sembilan Anwar, Kiai Haji Jalil Tarsyid, pengasuh Majelis Taklim Salafus Salih Kemudiran Martapura, Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini, guru ayat rantau, Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh Pondok Pesantren Mursyidil Amin Gambut, Kiai Haji Syafi'i Luqman, daerah Tulungagung, Kiai Haji Abdul Abrahman, pimpinan Pondok Pesantren Samping Kalimantan Tengah, Kiai Haji Muhammad Jubri, pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Taqwa, Kutai Kartanegara, dan banyak ulama-ulama besar gemblengan dari guru Syekh Syarwani Abdan. Lalu akhirnya tugas beliau sudah selesai mencetak para ulama, maka beliau berpesan ditanam di daerah bertetangga dengan para habaib yang bertitel atau bermarga Al-Haddad. Itu cintanya Sidin lawan para habaib. Ini musuhnya habaib. Dan berpesan
bermakam di tanah Julietnya Rasulullah, yang bermakam di situ banyak bertetal al-hadda. Ada orang mengharap mau bagi hancur, lalu berpagar aja. Inilah kelebihan sampai makam meninggal tawakal orang. Namun berkat kita membaca sebagian manakib dari Syaikhul Abdul Baqir, anak cucu kita, buyut cici cucu kita gamit amanahkan, mudah-mudahan ada jadi kurang alim, amin ya rabbal alamin. Kita ketahlil sedikit Al-Fatihah. Ya Allah zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا رب. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. يا رب استعين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا قرأنا لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اهل مؤلة وشبكة البكي والجبار وكبوة seluruh kuburan muslimin muslimat, mukminin mukminat, pahlawan muslimin muslimat, kemerdekaan Republik Indonesia, khususan ya Allah al-Alim billah Syekh Hamdan Baqir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ajal jannata maswahu wa ma'wahu. Allahumma ajal quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal quburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin.